Lanjut ke soal studi kasus. Nah, di sini udah disediakan beberapa data terkait soal antara LKS Mitra Mandiri dengan nasabahnya untuk penjualan mobil Innova. Nah, tolong dipersiapkan kertas dan pennya biar kita sama-sama bahas, diskusikan, lalu kita hitung. LKS Mitra Mandiri melakukan transaksi murabahah dengan nasabahnya atas mobil Innova dengan harga perolehan sebesar 150 juta. Nah, nasabahnya di sini menyerahkan uang muka ke LKS Mitra Mandiri sebesar 30 juta dan atas murabahah tersebut disepakati keuntungannya sebesar 21%. Pembayarannya dilakukan secara tangguh atau angsuran selama 12 bulan. LKS Mitra Mandiri membayar uang muka kepada pemasok atau dealer sebesar 7.500.000 dan jika dibatalkan maka uang muka tersebut akan hangus. Di sini diminta buatlah perhitungan pembiayaan murabahah dan jurnalnya. Kita bahas sama-sama ya. Sebelum kita mencari pembiayaan murabahahnya seperti apa, ada baiknya kita menghitung dulu marginnya untuk mendapatkan sisa kewajiban dari nasabah. Nah, marginnya tadi disebutkan di dalam soal studi kasus yaitu 21%. Maka dari itu, bisa kita hitung dengan cara harga pokok barang tadi kan sebesar 150 juta. Uang muka yang diberikan oleh nasabah sebesar 30 juta. Nah, berarti porsi bank dalam hal ini adalah LKS Mitra Mandiri sebesar 120 juta. Oke, karena 150 juta dikurang dengan 30 juta uang muka dari nasabah, jadi porsi bank mengeluarkan uang itu sebesar 120 juta. Nah, marginnya dihitung dari 120 juta ini. 21% dikali 120 juta dapatlah 25.200.000. Setelah kita dapat marginnya, maka kita bisa hitung sisa kewajiban dari nasabah. Kita hitung kembali. Harga pokoknya sebesar 150 juta, lalu kita tambah dengan margin yang sudah kita hitung sebelumnya sebesar 25.200.000. Hasilnya adalah harga jualnya. Harga jual dari mobil Innova itu sebesar 175.200.000. Artinya di sini Bank Syariah atau LKS Mitra Mandiri menjual kepada nasabah mobil Innova seharga 175.200.000. Lalu nasabah kan sudah memberikan uang muka sebesar 300.000. Jadi kita harus kurangin dulu harga jual dikurang sama uang muka. Hasilnya adalah sisa kewajiban. Sisa kewajiban di sini adalah sebesar 145.200.000. Maka dari itu, inilah yang nantinya menjadi acuan dari angsuran per bulan untuk nasabah. 145.200.000. Tadi kan sudah dibilang bahwa dia akan membayarnya selama 12 bulan ya. Ini ada bilang 12 bulan, berarti tinggal dihitung 145.200.000 dibagi 12. Artinya tiap bulan dia akan membayar 12.100.000. Kita udah bisa buat jadwal angsuran dari nasabahnya. 12.100.000. Nanti kita update. Berarti ketika dia sudah membayar di bulan pertama sebesar 12.100.000, sisa angsurannya sebesar 133.100.000. Nah, di sini kita juga sudah bisa mengetahui ya, margin tiap bulan yang didapatkan oleh Bank Syariah itu berapa sih? Berarti tinggal dihitung aja. Ini kan 25.200.000 dibagi aja 12 ya. Berarti dia dapatnya sekitar 2.100.000. Oke, sekarang kita ke
ini ya, jurnalnya. Ketika bank syariah, di sini udah ada alur transaksinya ya. Pembeli di sini kan merupakan nasabah. Sedangkan di sini LKS Mitra Mandiri, katakanlah ini adalah banknya, dan ini ada pemasok atau dealer. Jadi ketika nasabah menyerahkan uang muka sebesar 30 juta, nanti kalian ngelihat dari PPT yang udah saya berikan aja ya, karena penjelasan saya di sini kan tulisannya kecil. Uang muka sebesar 30 juta, maka jurnalnya adalah kas di debit sebesar 30 juta, kreditnya adalah hutang uang muka sebesar 30 juta. Pencatatan ini semuanya dari sisi bank syariah atau LKS Mitra Mandiri. Oke? Jadi ketika dia menerima uang dari nasabah, maka jurnalnya kas di debit karena dia menerima uang, lalu kreditnya hutang uang muka sebesar 30 juta karena ada kewajiban dari bank syariah ini untuk membayarkan ke pemasok. Jadi hutangnya bertambah di sebelah kredit. Lalu, ketika uang muka ini diserahkan kepada pemasok sebesar 7,5 juta, ingat ya, kalau batal dia akan hangus uangnya. Maka, piutang di sini bertambah sebesar 7,5 juta, lalu ketika dia mengeluarkan kas, berarti kan kasnya berkurang. Jadi kasnya di sebelah kredit sebesar 7,5 juta. Oke, nah bagaimana dengan kasus apabila nasabah membatalkan pesanannya kepada LKS Mitra Mandiri? Tiba-tiba dia membatalkannya karena suatu kondisi. Maka jika LKS Mitra Mandiri ini juga membatalkan pesanannya kepada dealer, berarti kan ada uang muka yang hangus sebesar 7,5 juta. Maka dari itu, jurnal dari bank syariah adalah hutangnya berkurang di sebelah debit sebesar 30 juta, lalu kreditnya di sini adalah piutangnya berkurang 7,5 juta, lalu kas di sini berkurang sebesar 22,5 juta. Kenapa nggak berkurang 30 juta? Karena udah dipotong. Uang muka nasabah dipotong 7,5 juta. Jadi yang diserahkan kepada nasabah hanya 22,5 juta. Karena apa? Karena uang mukanya udah hangus sebagian, dipotong untuk pemesanan ke dealer 7,5 juta. Gitu ya. Jadi nasabah tidak mendapatkan full sebesar 30 juta. Dia hanya mendapat 22,5 juta. Nah, apabila kasusnya ketika nasabah membatalkan, namun dari pihak bank syariah tidak membatalkan pesanannya kepada dealer, maka dari itu 7,5 jutanya kan tidak akan hangus. Tapi bank syariah berarti di sini tidak membatalkan pesanan, tapi melanjutkan pesanan tersebut. Maka dari itu, hutang di debit atau berkurang sebesar 30 juta, lalu kasnya dikredit sebesar 30 juta dikembalikan full kepada nasabah. Seperti itu ya. Nah, untuk kita bandingkan jurnalnya di sini ada akuntansi dari pihak LKS Mitra Mandiri dan ini adalah akuntansi dari jurnal sisi nasabahnya. Uang muka tadi kan seperti sudah saya jelaskan, kas di debit, kreditnya adalah hutang 30 juta, lalu jika batal dan LKS mengalami kerugian, berarti hutang pada piutang dan kas sebesar 30 juta, dan di sini ada 7,5 juta dan 22,5 juta. Lalu ketika pembayaran uang muka dari nasabah kepada LKS, berarti nasabah mencatatnya sebagai piutang di debit, lalu kreditnya adalah kas sebesar 30 juta. Karena dia mengeluarkan uang untuk memberikan uang muka kepada bank syariah. Nah, ketika penggantian kerugian di sini sebesar 7,5 juta, berarti nasabah mendapatkan kasnya sebesar 22,5 juta, lalu di sini ada debit
Beban kerugian dicatat di sebelah debit bertambah sebesar 7,5 juta, lalu kreditnya di sini adalah piutang berkurang sebesar 30 juta. Kita lanjut, transaksi murabahah dilaksanakan. Jika memang sudah deal, transaksi ini sudah berjalan, maka dari itu jurnalnya adalah jika Bank Syariah sudah membeli mobil Innova kepada dealer, berarti kan jurnalnya adalah persediaan yang bertambah 150 juta, piutang uang mukanya berkurang, dikredit sebesar 7,5 juta, lalu dikreditnya adalah kas sebesar 142,5 juta. Nah, setelah jurnal ini dibuat, lalu aturannya baru ke sini. Bank Syariah menyerahkan mobil tersebut kepada nasabah. Nah, ketika dia menyerahkan mobil tersebut kepada nasabah, maka persediaan yang awalnya didebit sebesar 150 juta akan berkurang di sebelah kredit sebesar 150 juta. Gantinya di sini adalah piutang murabahah sebesar 175,2 juta yang harus dibayar oleh nasabah. Lalu di sini juga hutang uang muka di debit, lalu kreditnya adalah piutang murabahah sebesar 30 juta. Kenapa? Karena berarti Bank Syariah tidak memiliki kewajiban lagi terhadap uang muka nasabah. Kan udah dibayarkan semua ke dealer. Lanjut, di sini tadi sudah saya jelaskan tentang sisi penjual. Sekarang ke sisi pembelinya. Bagaimana dengan sisi pembeli ketika Bank Syariah telah memberikan mobil Innova tersebut, maka dari sisi pembeli akan mencatat aktiva tetap atau aset tetap sebesar 150 juta bertambah di sebelah debit karena dia menerima mobil ya, mendapatkan mobil. Lalu debitnya adalah beban murabahah tangguhan sebesar 25,2 juta. Lalu kreditnya adalah hutang murabahah sebesar 175,2 juta. Nah, hutang inilah yang harus dibayar oleh nasabah nantinya tiap bulan. Nah, di sini juga hutang uang mukanya habis ya. 30 juta di sini debit, kreditnya piutang uang muka. Jadi sama-sama habis. Lalu pencatatan pada neraca. Nah, neraca LKS Mitra Mandiri berarti di sini ada piutang murabahah sebesar 145.200.000 ya, didapat dari ini hitungannya. Harga jual piutang murabahah sebesar 175.200.000 dikurang dengan hutang uang muka 30 juta. Maka nanti akan diletakkan di dalam laporan neraca oleh Bank Syariah atau LKS Mitra Mandiri sebesar 145.200.000. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa komponen margin itu berarti sebesar 2.100.000 tiap bulannya. Kalau kalian ingin mengetahui atau menghitung berapa sih margin tiap bulan yang didapat oleh Bank Syariah, berarti dari yang 25.200.000 ini tinggal dibagi 12 bulan. Karena kan dia bayarnya secara angsuran ya selama 12 kali. Berarti tinggal dibagi aja, dapatnya 2.100.000. Berarti sisanya itu merupakan komponen pokok sebesar 10 juta. Lanjut, sekarang kasusnya adalah pembayaran angsuran. Di sini angsuran pertama diterima oleh Bank Syariah. Berarti jurnalnya adalah kas bertambah di sebelah debit sebesar 12,1 juta. Tadi kan kita udah lihat ya tabel angsurannya seperti apa. Lalu kreditnya adalah piutang murabahah sebesar 12,1 juta. Nah, di sini juga ada margin
murabahah tangguhan sebesar 2,1 juta, lalu kreditnya adalah pendapatan margin murabahah sebesar 2,1 juta. Lalu, misalkan ada kasus di mana angsuran kedua telah jatuh tempo namun nasabah belum bayar atau belum bisa bayar. Nah, maka dari itu, jurnal yang akan dibuat nanti seperti ini. Piutang murabahah, jadi bukan kas yang diterima, tapi nama akunnya adalah piutang murabahah jatuh tempo sebesar 12,1 juta, kreditnya adalah piutang murabahah sebesar 12,1 juta. Adapun jurnal selanjutnya tetap margin murabahah tangguhan sebesar 2,1 juta di debit, kreditnya pendapatan margin murabahah sebesar 2,1 juta. Artinya memang jurnal ini kan berdasarkan akrual ya, jadi kita sudah mengakui dulu walaupun kasnya belum diterima. Tapi ingat, di sini piutang ya, bukan kas. Nah, ini ada pembayaran angsuran dari sisi penjual dengan dari sisi pembeli. Coba kita lihat di sini, penerimaan pembayaran tunai angsuran dari murabahah. Ini udah saya jelaskan ya, sekarang saya ke sisi pembelinya. Berarti ketika dia membayar tunai angsuran, maka jurnalnya adalah hutang berkurang di sebelah debit sebesar 12,1 juta, lalu kasnya berkurang di sebelah kredit sebesar 12,1 juta. Lalu di sini ada beban murabahah di sebelah debit bertambah sebesar 2,1 juta, lalu kreditnya adalah beban murabahah tangguhan berkurang sebesar 2,1 juta. Ketika angsuran murabahah jatuh tempo, ini udah saya jelaskan, sekarang saya ke sisi pembelinya, berarti di sini bukan namanya kas ya, kasnya nggak berkurang, tapi namanya di sini nanti adalah hutang murabahah jatuh tempo, bertambah di sebelah debit, bertambah di sebelah kredit maksud saya sebesar 12,1 juta. Jadi debitnya adalah hutang murabahah, kreditnya adalah hutang murabahah jatuh tempo. Lalu di sini beban murabahah di debit, kreditnya beban murabahah tangguhan sebesar 2,1 juta. Lanjut, ketika pembayaran angsuran kedua yang tertunggak itu dibayar, maka jurnalnya adalah kasnya bertambah 12.100.000, lalu kreditnya adalah piutang murabahah jatuh tempo sebesar 12.100.000. Adapun pendapatan dan margin tangguhannya nggak dicatat lagi karena udah dicatat sebelumnya. Oke. Kalau dari sisi pembelinya berarti jurnalnya adalah hutang murabahah jatuh tempo berkurang di sebelah debit sebesar 12,1 juta, lalu kreditnya adalah kas sebesar 12,1 juta. Iya kan, karena dia mengeluarkan kas. Oke, lanjut. Nah, di sini ada potongan angsuran murabahah. Coba kita lihat ya. Keterangannya di sini adalah potongan angsuran nasabah dapat terjadi apabila prestasi nasabah. Oh, prestasi nasabah nih. Kan di awal bagian pertama dari murabahah saya sudah jelaskan bahwa bank syariah itu berhak untuk memberikan potongan kepada nasabah sebagai imbalan kalau misalkan nasabah tersebut tepat waktu atau disiplin dalam membayar gitu. Nah, dan hal ini tidak boleh diiming-imingi atau dijanjikan di dalam akad gitu. Nah, ini kasusnya ketika bank syariah memberikan potongan kepada nasabah ya. Maka dari itu jurnalnya adalah di sini kan dia menerima kas nih, bank syariah. Kas bertambah di sebelah debit 12.100.000, kreditnya piutang murabahah sebesar 12.100.000, margin
murabah tangguhan 2.100.000 bertambah di sebelah debit, lalu kreditnya di sini adalah pendapatan margin murabah sebesar 2.100.000. Udah, jurnalnya kan awalnya seperti itu aja ya, seperti biasa kita bayar angsuran per bulan. Tapi di sini ada keterangan tambahan nih, ada jurnal satu lagi. Beban potongan angsuran murabahah sebesar 500.000 bertambah di sebelah debit, lalu kreditnya adalah kas sebesar 500.000. Oh, ternyata Bank Syariah di sini memotong atau memberikan potongan nih kepada nasabah sebesar 500.000. Nah, maka dari itu, jurnal untuk pembelinya gimana kalau dari sisi pembeli? Sisi pembeli berarti kasnya bertambah sebesar 500.000 karena dia nerima uang dari Bank Syariah, lalu kreditnya di sini adalah beban murabahah sebesar 500.000. Oke, ini saya delete ya untuk rekening administratif tagihan kontingen, ini dilewatkan aja, jadi saya delete di sini. Nah, sekarang kasusnya ada lagi nih, di mana nasabah ini ingin melunasi pembayaran angsuran tapi sebelum jatuh tempo. Dia kan awalnya sampai 12 kali. Tapi di pertengahan ini dia niat untuk membayar secara keseluruhan aja. Gitu. Nah, yang harus dibayar nasabah jika dilunasi sebelum jatuh tempo. Dalam catatan Bank Syariah, sisa pokoknya di sini ada 60 juta, sisa marginnya ada 12.600.000. Benar ya? Coba, ini kan udah di bulan ke-6 nih. Lalu untuk di bulan ke-7 sampai 12 dia mau bayar. Mau dibayar full gitu ya. Coba kita pokoknya kan tadi 10 juta ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti benar ya, sisa pokoknya ada 60 juta, lalu 2.100.000 dikalikan 6, hasilnya 12.600.000. Oke, nah di sini caranya kita hitung dulu. Dia ada menggunakan dua metode. Pertama, kita hitung dulu potongan pelunasannya. Jadi kita bisa menggunakan cara pertama, tadi kan kita jumlahin tuh sisa pokok ditambah margin, sisa margin sebesar 72.600.000 ya. Lalu dikurang dengan 64.200.000. 64.200.000 ini didapat dari sisa pokok 60 juta, lalu ada margin 2 bulan sebesar 4.200.000. Ini kasusnya adalah ketika nasabah ingin melunasi sebelum masa jatuh tempo, Bank Syariah mendiskonkan atau memberikan potongan sebesar margin 2 bulan. Margin 2 bulan ini dipotong. Gitu ya. Jadi 64.200.000. Dapatlah di sini adalah 8.400.000. Atau kita bisa juga menghitung apa yang harus dibayar sama nasabah. Jadi kan sisa pokoknya 60 juta, lalu ditambah dengan margin 2 bulan sebesar 4.200.000. Jadi yang perlu dibayar sama nasabah hanya 64.200.000. Ngerti ya? Maksud saya di sini adalah ketika nasabah ingin membayar sepenuhnya sebelum jatuh tempo, maka di sini Bank Syariah memberikan bonus bank nasabah hanya perlu membayar margin 2 bulan aja. Jadi cuma bayar 4.200.000 untuk marginnya. Pokoknya tetap 60 juta, tapi marginnya dipotong. Dia cuma bayar 4.200.000 aja. Dari yang seharusnya bayar 12.600.000, tapi dia di sini cuma bayar 4.200.000 aja untuk marginnya ya, untuk marginnya 2 bulan. Nah, jadi caranya bisa kayak gini hitungannya. Yang pertama,
Yang kedua ini. Kalau yang kedua ini kan udah jelas ya, jadi yang dibayar oleh nasabah berarti sisa pokoknya 60 juta ditambah margin 2 bulan 4,2 juta. Berarti ini udah jelas yang diterima oleh Bank Syariah sebesar 64.200.000. Coba kita lihat cara pertama. Cara pertama di sini berarti kita menghitung secara step by step. Ketika nasabah ingin melunaskan, otomatis idealnya kas yang diterima kan sebesar 72.600.000 oleh Bank Syariah. Piutang murabahannya berarti otomatis berkurang sebesar 72.600.000. Lalu margin murabah tangguhan bertambah di sebelah debit sebesar 12.600.000. Lalu pendapatan margin murabah bertambah sebesar 12.600.000. Lalu baru kita hitung beban mukasahnya atau potongannya. Potongan di sini ada beban sebesar 8.400.000, lalu kas berkurang sebesar 8.400.000. Di sini berarti cara pertama adalah kita melihat dari sisa potongan yang berarti. Secara jelas kita melihat sisa potongan yang didapatkan oleh pembeli gitu. Berarti 12.600.000 dikurang 4.200.000 kan dapatnya 8.400.000. Artinya Bank Syariah itu berkurang sebesar 8.400.000 untuk marginnya. Dia kurang 8.400.000 karena dia cuma mendapatkan potongannya tadi kan 4.200.000 ya. Nah, margin 2 bulan yang diterima oleh Bank Syariah kan cuma 4.200.000. Dia mengorbankan 8.400.000. Gitu. Nah, dari sisi pembeli berarti hutang murabah di debit sebesar 72.600.000, kreditnya berkurang sebesar 72.600.000. Lalu beban murabahnya di debit sebesar 12.600.000, kreditnya adalah beban murabah tangguhan sebesar 12.600.000. Adapun kas yang diterima oleh nasabah sebesar 8.400.000 dan kreditnya berkurang 8.400.000. Nah, kalau cara kedua ini lebih praktis, lebih simpel. Jadi kita udah tahu hitungannya di sini kan, bahwa nasabah itu kan hanya membayar pokok plus margin 2 bulan sebesar 64.200.000. Artinya kita udah bisa ngeliat nih, kas yang didapatkan oleh Bank Syariah sebesar 64.200.000, margin tangguhannya itu di debit sebesar 12.600.000, lalu kreditnya adalah piutang murabah sebesar 72.600.000, adapun pendapatan margin murabahnya itu hanya 4.200.000. Nah, ini cara kedua lebih enak, lebih simpel, lebih nggak membingungkan mungkin ya. Nah, untuk dari akuntansi dari sisi pembeli berarti hutang murabahannya berkurang sebesar 72.600.000, beban murabahannya bertambah sebesar 4.200.000, lalu kasnya berkurang 64.200.000, lalu lalu di sini ada beban murabah tangguhan sebesar 12.600.000. Jadi ingat ya, Bank Syariah di sini hanya mendapatkan margin sebesar 4.200.000 aja. Karena karena nasabah sudah membayar lunas. Gitu. Selesai untuk yang studi kasus pertama. Sekarang kasusnya adalah bagaimana jika ini wakalah atau murabah yang diwakilkan. Kita lihat kasusnya adalah LKS Mitra Mandiri melakukan transaksi murabahah dengan Amir atas mobil Innova dengan harga mobil 120 juta, keuntungan yang disepakati sebesar 25.200.000. Pembayaran dilakukan secara tangguh selama 1 tahun.
LKS Mitra Mandiri menyerahkan uang ke Amir sebesar 120 juta sebagai wakil dari LKS Mitra Mandiri untuk beli Innova untuknya. Gitu ya. Jadi di sini LKS Mitra Mandiri nyerahin uang ke Amir 120 juta, tapi tolong ya nanti dari Amir itu beli. Jadi Amir yang beli mobilnya, tapi itu mobil kepunyaan dari Bank Syariah. Jadi di sini Amir hanya sebagai perwakilan aja untuk beli mobilnya. Gitu ya. Tapi ingat mobilnya di sini berarti punya Bank Syariah dulu. Berarti di sini udah ada alur transaksinya ketika LKS Mitra Mandiri menyerahkan kepada Amir uang sebesar 120 juta. Maka jurnal yang akan dicatat oleh Bank Syariah adalah piutang wakalah bertambah sebesar 120 juta di debit, lalu kreditnya karena dia nyerahin ke Amir sebesar 120 juta, jadi kasnya berkurang di sebelah kredit sebesar 120 juta. Lalu ketika barangnya udah ada nih, barangnya udah ada di tangan, maka persediaan bertambah di sebelah debit sebesar 120 juta, lalu kreditnya adalah piutang wakalah sebesar 120 juta. Baik ya. Nah, tadi kan dalam hitungannya margin murabah tangguhannya berapa tuh? 25.200.000. Nah, berarti udah bisa kita hitung nih. Piutang murabahnya sebesar 145.200.000. Kreditnya di sini margin murabah tangguhannya sebesar 25.200.000. Lalu kreditnya adalah 120 juta persediaannya. Persediaannya sebesar 120 juta berkurang di sebelah kredit karena dia di sini udah nyerahkan ke Amir barang tersebut. Nah, kalau ini nggak perlu dihitung lagi margin murabahannya karena udah dijelaskan di dalam soal. Kalau margin murabahannya sebesar 25.200.000, otomatis tinggal ditambah. Harga perolehan dari mobilnya kan sebesar 120 juta. Lalu tinggal ditambah dengan 25.200.000 yang menjadi margin dari untuk Bank Syariah. Berarti kalau di total jadi 145.200.000. Nah, untuk pencatatan dari sisi penjual udah saya jelaskan tadi, lalu bagaimana dengan sisi pembeli? Berarti kalau dari pembeli, penerimaan uang tunai dari Bank Syariah karena akadnya tadi wakalah, maka kasnya bertambah sebesar 120 juta, kreditnya adalah hutang wakalah bertambah di sebelah kredit sebesar 120 juta. Karena di sini nasabah memiliki kewajiban nih untuk menyerahkannya ke dealer. Jadi hutang wakalah di kredit. Nah, ketika pembelian dari supplier berarti namanya aset konsinyasi. Aset konsinyasi bertambah di debit sebesar 120 juta, kasnya berkurang sebesar 120 juta. Ingat ya, di sini bertambahnya itu adalah aset konsinyasi. Nah, penyerahan barang ke Bank Syariah berarti hutang wakalahnya berkurang sebesar 120 juta, kreditnya adalah aset konsinyasi berkurang di sebelah kredit sebesar 120 juta. Oke, selesai untuk wakalah dalam murabahah. Nah, di sini ada tugas berkelompok, kalian baca aja. Di sini udah ada soal-soalnya, kalian boleh diskusikan dengan teman sekelompoknya yang terdiri dari 4 orang. Nanti untuk pengirimannya di e-learning ya. Saya rasa itu aja, mohon dipelajari terlebih dahulu, pelan-pelan aja belajarnya. Kalau bisa buat kelompok untuk bahas materi yang sudah saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.